Filipina, Patrick Deto membocorkan kelemahan timnya sendiri jelang lawan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Filipina akan melakoni laga hidup mati melawan timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024. Duel timnas Indonesia versus Filipina bakal berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga, timnas Indonesia diuntungkan karena kiper timnas Filipina yakni Patrick Deto membocorkan kelemahannya timnya sendiri. Menurut Deto, timnas Filipina memiliki kelemahan dalam antisipasi bola mati. Di Piala AFF 2024, Filipina buruk dalam antisipasi situasi bola mati seperti sepak pojok atau tendangan bebas. Kelemahan Filipina itu juga dapat dilihat pada laga terakhirnya saat ditahan imbang Vietnam. Vietnam mencetak gol penyama kedudukan lewat sepak pojok di masa injury time babak kedua. Sebelum gol itu, Vietnam juga sempat mencetak gol tetapi dianulir. Situasinya juga sama diawali lewat sepak pojok. Beruntung wasit menganulir gol itu karena Deto dianggap dilanggar lawan karena bertabrakan. Itulah kelemahan tim Filipina dalam 3 pertandingan terakhir. Kami kebobolan dari 3 bola mati, ucap Deto. Sebagai penjaga gawang, saya menerima tanggung jawab. Saya harus melakukan yang lebih baik dari itu, imbuhnya. Diketahui, timnas Indonesia berada di posisi runner-up Grup B, sementara Filipina berada di urutan keempat. Skuad Garuda mengoleksi 4 poin dari 3 laga. Sedangkan Filipina telah mengemas 3 poin. Melihat poin tersebut, kedua tim masih berpeluang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Kemenangan akan mengantarkan salah satu tim ke babak semifinal, dan berharap pada laga lainnya Vietnam meraih kemenangan saat melawan Myanmar. Pelatih Filipina, Albert Caplas percaya diri mampu mengalahkan timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup B. Menurutnya, timnya mempunyai peluang menang saat melawan timnas Indonesia jika anak asuhnya bermain seperti saat ditahan imbang Vietnam. Para pemain saya masih punya motivasi 100% untuk berjuang. Kami sudah mencapai babak final penyisihan grup dan masih punya peluang menang, ucap Caplas. Kalau Filipina bertarung seperti sebelum Vietnam, menciptakan peluang seperti pertandingan lainnya, masih ada peluang. Saya tahu anak asuh saya akan beristirahat sebentar, tetapi mereka akan berjuang keras untuk menang dan mencapai semifinal. Saya tidak khawatir dengan pertandingan berikutnya, pungkasnya. Sebanyak 4 pemain top timnas Indonesia ini diprediksi akan dicadangkan Shin Tae-yong untuk pertandingan menentukan di Piala AFF 2024 kontra Filipina. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo pada Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia memiliki tekanan untuk meraih poin penuh agar bisa memastikan 1 tiket lolos ke babak semifinal. Saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tertinggal 3 poin dari Vietnam, yang saat ini masih kukuh di puncak klasemen sementara Grup B. Posisi Indonesia diikuti Myanmar di ranking ketiga dengan raihan 4 angka dan selanjutnya Filipina, 3 poin, serta Laos, 2 poin. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand yang saat menghadapi Vietnam absen karena hukuman kartu merah sudah bisa ditampilkan. Namun, Shin Tae-yong dipastikan tak bisa menurunkan Rivaldo Pak Pahan, yang harus menjalani pemulihan cedera selama 1 hingga 2 pekan. Bukan hanya itu, 2 pemain abroad Ivar Jenner dan Justin Hubner pun dipastikan tak bisa turun berlaga karena belum mendapat izin dari klubnya. Dengan demikian,
ST harus berpikir keras agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan untuk mendapat tiket lolos ke babak semifinal. Di pertandingan nanti, diprediksi akan ada 4 pemain top yang bakal dicadangkan karena kebutuhan taktikal atau performa terakhir. Berikut 4 pemain top timnas Indonesia yang diprediksi bakal dicadangkan Shin Tae-yong pada laga kontra Filipina. 1. Hoki Caraka. Diharapkan menjadi mesin gol timnas Indonesia, penampilan Hoki Caraka selama 3 pertandingan terakhir belum memuaskan. Pemain PSS Sleman ini gagal mencatatkan namanya di papan skor, baik sebagai pencetak gol atau pemberi assist. Saat menghadapi Filipina nanti, Shin Tae-yong diprediksi akan cadangkan Hoki Caraka untuk memberi ruang kepada Arhan Kaka atau Rafael Struijk. 2. Pratama Arhan. Keputusan Shin Tae-yong saat mencadangkan Pratama Arhan di pertandingan melawan Vietnam cukup mengejutkan. Pasalnya, pemain Suwon FC di Liga Korea Selatan ini menjadi salah satu pemain yang hampir selalu diandalkan di timnas Indonesia. Pada laga kontra Filipina nanti, ST bisa kembali memasang Mikael Tata di pos bek sayap kiri untuk menggantikan Pratama Arhan. 3. Raihan Hanan dalam 2 laga terakhir kontra Laos dan Vietnam. Pemain Persija Jakarta ini selalu mendapat kesempatan sebagai starter. Namun, penampilan pemain berusia 20 tahun ini belum sebaik saat berseragam Macan Kemayoran di Liga 2024 hingga 2025. Salah satu pemain yang bisa menggantikan peran Raihan Hanan di posisi starter adalah Victor Dethan. 4. Arhan Fikri. Penggawat timnas Indonesia, Arhan Fikri selalu menjadi starter dalam 3 pertandingan yang sudah dijalani oleh tim Merah Putih di Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beri peringatan kepada Shin Tae-yong dan timnas Indonesia 1 hari jelang laga kontra Filipina di Piala AFF 2024. Pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Filipina akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Filipina wajib diraih timnas Indonesia untuk memastikan 1 tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan raihan 4 poin dari 3 pertandingan. 1 hari jelang laga kontra The Azkals, Erick Thohir kirim peringatan kepada Shin Tae-yong dan para pemain timnas Indonesia. Tentu targetnya sama, walaupun kemarin ada yang nanya, Pak kan waktu itu bilang tidak ada target. Oh saya bilang, saya tidak pernah bilang begitu, kata Erick. Menurut pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu, target timnas Indonesia di ajang 2 tahunan tersebut adalah menembus semifinal. Semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil dengan penghitungan. Kita kalau bisa ya targetnya kan semifinal. Tambah dia, sebenarnya, Erick Thohir sudah memiliki hitung-hitungan poin agar Marcelino Ferdinand dan kolega bisa tembus partai semifinal. Berdasarkan hitungannya, Indonesia diproyeksikan bisa menang melawan Myanmar dan Laos untuk setidaknya mengamankan 6 angka. Akan tetapi, hitungan tersebut sedikit meleset karena timnas Indonesia justru secara mengejutkan ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Sementara saat menghadapi Myanmar, tim Merah Putih berhasil meraih poin penuh usai menang dengan skor tipis 0-1. Lawan Myanmar kita ingin menang, hasilnya menang. Lawan Laos kita ingin menang, hasilnya seri. Lawan Vietnam kita udah prediksi kalah kemarin, katanya. Pada pertandingan nanti, Shin Tae-yong dipastikan sudah bisa menurunkan Marcelino Ferdinand yang absen pada laga kontra Vietnam. Marcelino Ferdinand menerima kartu merah saat timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 di Stadion Manahan Solo pada 12 Desember 2024. Namun, Indonesia dipastikan tidak bisa menurunkan Rivaldo Pakpahan karena harus menjalani pemulihan cedera. Selain itu, Justin Hubner dan Ivar Jenner pun akan absen
karena belum mendapatkan izin dari masing-masing klubnya.